Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizka Yudantri Justisia Ningrum. Di sini saya perwakilan dari kelompok 19 akan menyelesaikan tugas pendidikan agama Islam untuk ujian tengah semester dan yang akan dijawab oleh teman-teman. Terima kasih, selamat menyaksikan. Perkenalkan, nama saya Hariska Yudantri Justisia Ningrum dengan NIM 2022 1880 117. Di sini saya akan menjawab ujian tengah semester PAI, yaitu nomor pertama. Yang pertanyaannya adalah bahwa tanamkanlah kejujuran, maka engkau akan menuai kepercayaan. Orang yang suka berkata jujur mendapatkan 3 hal, yakni kepercayaan, cinta, dan rasa hormat. Bacalah 1 ayat Al-Quran yang ada kaitannya dengan jujur dan amanah, serta secara tartil atau fasih, kemudian terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. Artinya, janganlah kamu mencampur adukan kebenaran dengan kebatilan, dan jangan pula kamu sembunyikan kebenaran sedangkan kamu mengetahuinya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 42. Lalu yang kedua adalah jelaskan indikator seseorang yang kokoh memegang amanah. Apa sih indikator seseorang yang kokoh memegang amanah? Amanah sendiri adalah sesuatu yang hukumnya itu kalau seorang mendapatkan amanah itu harus bisa dijalankan amanah dengan baik. Jadi amanah sendiri itu diartikan bahwa dapat dipercaya. Jadi seseorang itu berhasil menjalankan amanah apabila seorang itu dapat menjalankan amanahnya dengan baik dan akhirnya dapat dipercaya oleh orang-orang lain. Jadi perlu ketika amanah perlu adanya kejujuran dan rasa tanggung jawab. Jadi indikator seseorang kokoh memegang amanahnya adalah seorang itu harus jujur, lalu juga bersikap tanggung jawab, juga tidak memihak kepada orang lain, juga menempatkan sesuatu sesuai pada tempatnya dan pada porsinya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yang akan menjawab pertanyaan nomor 2. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya M. Nabil Maula Ulumuddin dengan NIM 2022 1880059. Saya di sini ingin menjawab jawaban ulangan PAI nomor 2, yaitu salah satu pilar supremasi hukum adalah keadilan. Berbuat adil memang mudah diucapkan tetapi berat dilaksanakan. Yang pertama, A. Jelaskan pengertian adil dan keadilan secara etimologis dan terminologis. B. Bacalah satu ayat Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 8 secara tartil, kemudian terjemahkanlah ke dalam bahasa Indonesia. Jawaban nomor A. Adil dan keadilan. Secara etimologis, adil berasal dari kata dalam bahasa Arab, yaitu al-adl, yang berarti sama, tidak berat sebelah, dan tidak memihak. Lalu secara terminologis, adil diartikan sebagai membagi sama rata tanpa memihak sebelah, menempatkan suatu sesuai pada tempatnya. Lalu B. Surat Al-Ma'idah ayat 8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a billaqisti wala yajrimannakum sananu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu wa aqrabu littaqwa wattaqullah innallaha jabirum bima ta'malun. Yang artinya, wahai orang-orang beriman, jadilah kamu penegak
kebenaran karena Allah dan saksi-saksi yang bertindak dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adil karena adil itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Terima kasih. Saya Diana Kamila dengan NIM 2022188008. Saya akan menjelaskan soal nomor 3 yang mempertanyakan manusia secara fitrah pasti memiliki kepercayaan kepada Allah atau dalam ungkapan umum disebut Tuhan. Yang pertama, jelaskan makna Tuhan dalam perspektif filosofis. Makna Tuhan menurut perspektif filosofis. Mulyadi Kertanegara diubah menjadi 3 argumen tentang keberadaan Tuhan. Argumen Al-Kindi 866 tentang Al-Hadis. Kebaruan bahwa Tuhan merupakan penyebab pertama yang mendasari semua penyebab. Salah satunya adalah sumber bagi alam semesta. Hal ini didasarkan pada 4 premis. Yang pertama, alam semesta diciptakan oleh ruang dan waktu, maka terdapat pula Tuhan yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Yang kedua, pencipta harus bersifat esa. Dan yang ketiga, sesuatu ada karena sifat yang mengerucut. Dan bisa diambilkan kesimpulan bahwa Tuhan merupakan satu-satunya pencipta. Dan yang terakhir, yang keempat, wujud Tuhan dapat diamati dari wujud keberadaan alam semesta. B. Argumen Ibnu Sina 1037 tentang Al-Imkan bahwa wujud eksistensi terbagi menjadi 2. Yang pertama, wajib al-wujud. Wujud saya adalah yang esensi dan esensinya sama. Yang kedua, mukmin al-wujud. Wujud yang mungkin. Hal ini dapat disimpulkan bahwa Tuhan sebagai wajib al-wujud senantiasa ada dengan sendirinya. Dan alam semesta manusia sebagai mukmin ada karena diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, Ibnu Rusyid tentang Al-Inayah, bahwa alam merupakan sebuah karya rancangan yang sangat hebat tentunya, dengan pencipta yang hebat pula yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Soal yang kedua, jelaskan makna Tuhan dalam perspektif teologis. Makna Tuhan dalam perspektif teologis adalah bahwa kesadaran tentang Tuhan, baik buruknya perilaku dan cara beragama seseorang dapat diterima apabila berasal dari Tuhan sendiri, tentunya melalui berbagai pernyataan umum seperti pencipta manusia dan alam maupun pernyataan khusus seperti firman-Nya dan kitab suci. Nama saya Nahed Izzati Mumtaza dengan NIM 202218800090 akan menjawab pertanyaan dari soal nomor 4, yaitu akidah atau keimanan yang mantap pada diri seseorang akan melahirkan perilaku atau akhlak yang juga dikenal dengan sebutan etika dan moral. A. Jelaskan perbedaan dan persamaan antara akhlak, etika, dan moral. B. Jelaskan beberapa indikator manusia berakhlak serta beberapa aktualisasinya dalam kehidupan. Perbedaan antara akhlak, etika, dan moral berdasarkan tolak ukurnya. Akhlak bertolak ukur pada Al-Quran dan Sunnah, sedangkan etika bertolak ukur pada akal pikiran atau rasio, sedangkan moral bertolak ukur pada norma-norma yang ada pada masyarakat. Berdasarkan sifat nilainya, akhlak bersifat lokal atau temporal. Lokal berarti terjadi di suatu tempat sehingga tidak merata, sedangkan temporal berarti berada di waktu yang tertentu. Etika sama halnya dengan akhlak bersifat lokal atau temporal, sedangkan moral bersifat universal dan abadi. Universal berarti berlaku di seluruh dunia ataupun umum. Dan berdasarkan makan atau tempat, akhlak diartikan sebagai suatu perbuatan atau perilaku kita. Etika diartikan sebagai ilmu yang mempelajari mana yang baik dan mana yang buruk. Moral diartikan sebagai penilaian dan baik buruknya perbuatan. Dan persamaan antara ketiga ini ialah mengacu pada suatu perilaku dan perbuatan yang baik, memberikan manfaat yang baik bagi kehidupan manusia. Yang B, indikator manusia berakhlak sendiri diartikan sebagai rasa iman yang tertanam dalam hati dan menerapkan perilaku takwa dalam kehidupan sehari-hari. Ahli tasawuf mengartikan bahwa indikator manusia diantaranya adalah memiliki rasa malu ketika berinteraksi dengan sesamanya, memiliki pribadi yang baik, tidak menyakiti orang lain baik secara verbal maupun fisik, mempunyai sikap yang baik, itu sabar, tenang, tidak pemarah, dan
meminta maaf apabila ada salah, dan menjauhi dari larangan Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari soal nomor 4. Saya Aura Syahdatul Lewa dengan NIM 2022-1880-108 akan menjawab soal nomor 5 dengan pertanyaan jelaskan pengertian akidah serta ruang lingkupnya dan jelaskan pengertian syariah serta ruang lingkupnya. Yang pertama, akidah merupakan setiap perkara yang dibenarkan oleh jiwa yang dengannya hati akan menjadi tentram serta dapat menjadi keyakinan bagi para pemeluknya. Tidak ada keraguan dan kebimbangan atau disebut juga dengan itikadiyah. Ruang lingkupnya yang pertama yaitu ilahiyat, yaitu pembahasan mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan Tuhan atau Allah, dan yang kedua yaitu nubuat, yaitu pembahasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan Nabi dan Rasul, dan yang ketiga yaitu ruhaniyat, yaitu pembahasan mengenai alam metafisikan seperti malaikat, jin dan sebagainya, dan yang terakhir yaitu ada sam'iyat, yaitu segala sesuatu yang dapat diketahui dengan cara sam'i. Dan yang kedua yaitu syariat. Syariat merupakan aturan atau undang-undang yang diturunkan oleh Allah untuk mengatur mengenai hubungan manusia dengan Tuhannya, hubungan manusia sesama manusia, dan hubungan manusia dengan alam semesta. Ruang lingkupnya yaitu yang pertama ibadah, yaitu ketaatan manusia kepada Tuhannya atau Allah yang didorong oleh akidah tauhid, dan yang kedua yaitu ada muamalah, yaitu hubungan yang mengatur manusia dengan sesamanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.